Halo, jumpa lagi dengan saya di video kuliah Apoteker Anton. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang survei KAP. Ya, ini adalah video ketiga dari 4 video yang bahas tentang materi ini, dan ini digunakan untuk mata kuliah studi penggunaan obat di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, ini adalah video ketiga yang akan membahas secara khusus tentang attitude, atau kita biasa terjemahkan sebagai sikap, ya, sikap. Baik, apa itu sikap atau what is thought? Ya, apa yang dipikirkan, ya, atau kadang kita bisa terjemahkan sebagai pendirian, gitu ya, pendirian, sikap terhadap sesuatu, pendirian terhadap sesuatu, gitu ya. Attitude is a way of being, position. Jadi posisi seorang individu terhadap sesuatu, ya, setiap satu isu, misalnya kesetujuan terhadap pelaksanaan vaksinasi atau proyek pengembangan vaksin COVID di Indonesia misalnya, atau mungkin pemberlakuan lockdown atau tidak lockdown, ya, itu bisa menunjukkan bisa sesuatu yang bisa menjadi objek dari sikap, ya, bahasan untuk sikap itu. Kemudian jadi ini merupakan kecenderungan kemana, gitu ya. Sikap saya cenderung mendukung lockdown misalnya. Sikap saya cenderung misalnya setuju dengan pendirian rumah sakit darurat. Sikap saya cenderung tidak setuju dengan adanya isolasi mandiri yang relatif mungkin menghabiskan banyak dan lain sebagainya. Orang boleh berpikir dan boleh bersikap, ya, boleh menentukan sikap terhadap satu topik. Kemudian attitude ini baik dipahami sebagai variabel perantara, ya, jadi dia perantara antara suatu situasi dengan bagaimana respons terhadap situasi tersebut. Jadi attitude ini sikap terhadap ketika ada suatu situasi tertentu, kemudian bagaimana dia memberikan respons terhadap situasi tersebut, ya. Jadi intermediary variable, ya. Nah, respon terhadap situasi sendiri itu nanti yang menjadi yang namanya practice atau behavior, ya, kebiasaan atau ya. Jadi ini bisa menjadi attitude sendiri bisa menjadi semacam pedoman yang bisa diraba, gitu ya, atau diduga akan kalau seorang punya kecenderungan sikap seperti ini, maka dia kemungkinan juga akan memiliki behavior seperti ini. Tapi itu jelas tidak selalu terjadi, begitu ya, karena bisa jadi memang sikapnya sangat bagus sekali, tapi belum tentu pada prakteknya bisa mempraktekkan apa yang menjadi sikapnya, gitu ya. Nah, dan ada perbedaan antara sikap dan praktis atau perilaku karena atau praktek, ya, sikap dan praktek, karena kalau attitude ini tidak teramati, ya, not observable. Kalau yang praktek itu teramati, ya, respons terhadap. Jadi cara merespons terhadap suatu isu, begitu ya. Nah, kita berpikir kita harusnya bersikap seperti apa. Nah, kemudian pada prakteknya yang terjadi seperti apa, nah itu bisa jadi berbeda, bisa jadi juga sama. Nah, ada yang menarik bahwa beberapa penelitian menemukan bahwa hubungan antara sikap dan perilaku atau sikap dan praktek ini tidak match, tidak berkorelasi, atau rendah korelasinya, atau bahkan sama sekali tidak berkorelasi. Di sini gambarnya anak kecil yang memandang semacam teleskop, gitu ya, melihat ke angkasa. Jadi sikap ini cuma merupakan sebenarnya cara pandang terhadap sesuatu, ya, suatu respons, suatu stimulus. Nah, responsnya diwujudkan dalam apa, itu namanya praktis, ya, praktek. Baik, contoh kalau kita mau membuat pertanyaan, ya, atau pernyataan yang kita inginkan untuk menggambarkan sikap dan perilaku, biasanya diwujudkan dalam pilihan jawabannya nanti dalam Likert scale. Misalnya pada ini lewat pernyataan, ya, jika, ya, vaksin yang aman dan efektif untuk COVID-19 diluncurkan, ya, dikeluarkan, bisa beredar di pasaran, saya akan menjalani vaksinasi, ya, saya yakin akan menjalankan ikut vaksinasi, ya. Bisa agree,
not sure atau disagree. Ini yang model Likert scale 5 dengan jumlah pilihan jawaban ganjil. Bisa juga dengan 2 saja atau yang genap saja atau 4. Biasanya kalau 2 terlalu kecil ya, biasanya 4 gitu ya. Bisa dari strongly agree, kemudian agree, disagree, strongly disagree, dan sebagainya. Kalau yang genap itu biasanya kita lebih mudah untuk mengelompokkan, sedangkan kalau yang ada yang not sure gitu ya, kita belum tentu mudah untuk mengelompokkan ini nanti ikut ke mana gitu ya. Jadi saya sarankan yang genap-genap saja ya. Baik, contoh yang lain, misalnya ini juga pernyataan depot jamu ya. Seharusnya dalam rangka pelestarian jamu misalnya mencampurkan jamu dengan obat-obat modern ya. Seharusnya kita ya tidak setuju gitu ya, tapi ya orang boleh berpendapat gitu ya, kita hanya menilai. Tentu kita juga punya alasan kenapa kok kita tidak setuju, karena bisa jadi efek nyata dari jamu bisa tertutupi atau ada masking gitu ya dari modern medicine. Jadi klaimnya jamu ini bisa untuk membantu pengobatan apa, itu ternyata itu tidak bisa dibuktikan karena sebenarnya tertutup dengan pengobatan modern gitu ya. Baik, tapi misalnya apakah setuju misalnya kalau jamu itu juga digunakan bersamaan dengan, kalau ini dalam bentuk campuran ya, digunakan dalam proses terapi konvensional bersamaan dengan terapi konvensional. Misalnya seorang yang pasien menderita diare, menderita mual muntah, apakah boleh misalnya kita mix, misalnya mual muntah kita mix ranitidin dengan obat yang bisa untuk mencegah mual muntah dari tanaman ya, dari jamu misalnya. Ya, itu apakah rasional? Misalnya diare, apakah kita boleh pakai produk jamu yang menggunakan misalnya biji jambu atau daun jambu, dan juga dengan misalnya atapulgit misalnya yang modern. Kita bisa saja setuju dalam hal tersebut ya. Jadi ya bisa digunakan untuk. Baik, ini pustaka yang digunakan terutama dari Launiala ini, Anika. Ini sangat bagus sekali untuk referensi, dan dia sebenarnya isi artikelnya mengkritisi tentang survei KHP ini. Baik, ini dari slide Carnival, desain PPT-nya, kemudian juga fotografi dari A11. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya tentang praktis.